IndiHome, dekatkan pengalaman. Dari Telkomsel. Ya pemirsa, dengan hasil imbang melawan Mali ini apakah akan menjadi modal penting bagi skuad Garuda Muda untuk berlaga di ajang SEA Games Thailand? Langsung saja kita akan berbincang dengan jurnalis olahraga TV One, Bung Bagus Priambodo. Selamat malam, Bung Bagus. Malam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kita setelah sebelum ini tadi sudah menyaksikan ya pertandingan antara timnas kita, timnas U23 melawan Mali, dan akhirnya hasilnya imbang U23 sempat unggul. Sempat unggul. Anda melihat dan juga mengamati permainan timnas kita malam ini seperti apa? Kalau kita perhatikan dari uji coba terakhir sebelumnya melawan India, ini sebuah progres sebenarnya. Ketika melawan India, kita tidak melihat bagaimana tim ini bermain sebagai tim. Kolektivitas tidak ada, cukup amburadul dalam pertahanan dan juga menyerang. Tapi dalam laga kali ini ada perkembangan yang baik begitu. Memang di babak pertama kita sempat deg-degan di awal-awal, sepertinya struktur permainan dengan pola dasar seperti 4-2-3-1 ya, itu agak sedikit macet karena kemudian saya melihat posisi dari Ivar Jenner itu agak sedikit ke belakang dan tidak mendapat supply yang cukup sebagai teman yang cukup, sehingga bola ke depan itu agak serba salah, tidak banyak kombinasi di titik tengah sentral yang kemudian menciptakan peluang. Namun ada beberapa hal yang menarik saya perhatikan ya Tiara ya, bahwa trio penyerang kita yaitu Rafa, terus kemudian ada Mauro dan juga Hoki Caraka, itu sebenarnya beberapa kali ketika mereka mendapatkan kesempatan di sepertiga daerah lawan itu berhasil menciptakan beberapa scrimmage yang bagus, beberapa skenario yang menarik sehingga membahayakan gawang lawan. Dan ini yang saya pikir menjadi modal bagus ya, karena sebenarnya kan beberapa tahun terakhir kita itu bisa disebut kebingungan mencari sosok atau kombinasi serangan yang bagus. Betul, striker kita susah. Tapi nggak adanya Mauro di sini, ada tambahan yang bagus karena selain Mauro di bangku cadangan masih ada Yandra Vens. Jadi opsinya di nomor 9 banyak, dan kemudian Rafa yang sudah cukup lama dianggap tenggelam, tapi begitu ditempatkan kembali ke sisi yang melebar, dia cukup menemukan touch-nya kembali ya. Itu yang menarik, bahwa kemudian akhirnya beberapa serangan dari sisi sayap itu tidak melulu cepat, tapi juga ada kombinasi-kombinasi umpan pendek di antara para pemain yang kemudian membuka daerah pertahanan Mali. Ini yang saya pikir menarik di babak pertama, yang kemudian lahirlah gol balasan dari Mauro. Begitu. Oke, dari striker kita memang patut diacungi jempol begitu ya. Tapi sebenarnya dari permainan Mali sendiri ini memang sebuah laga yang dikatakan dalam tanda kutip mudah bagi timnas skuad Garuda begitu atau bagaimana? Saya malah sebenarnya merasa ketika Mali itu akan beruji coba dengan Indonesia, saya agak bingung ya, karena kan Mali ini jelas tidak bermain di SEA Games. Jadi kita melihat secara umum karakter yang ditawarkan juga pasti berbeda dengan apa yang akan kita hadapi di SEA Games nanti. Tapi memang harus diakui Mali dengan kekuatannya, individunya, kan kemudian sejarahnya, memang reputasinya, dia punya tim yang sangat kuat, sangat berpengalaman. Walaupun pemain muda, tapi pemain mudanya itu banyak berkiprah di Liga Prancis. Kita lihat bagaimana mereka menyusun serangan, bagaimana bermain sangat rapi ketika transisi kan gitu ya. Dan bagaimana sangat cepat menutup daerah pertahanan. Di babak pertama yang bikin kita sial ketika jarak di lini tengah itu cukup jauh, jadi jarak bola itu cukup jauh untuk kita berikan kepada teman-teman kita, itu Mali cepat sekali menutup. Nah, ini membuat kita sempat kewalahan di babak pertama, tapi kemudian para pemain Indra Safri juga memberikan sebuah pendekatan tertentu bersama tim pelatih sehingga pressure kita di babak kedua lebih baik. Dan akhirnya kita berhasil mencuri keunggulan begitu. Bisa nggak dikatakan bahwa permainan melawan Mali malam ini adalah sebagai indikator ataupun juga peluang besar sinyal Indonesia juga bisa bermain di laga SEA Games Thailand begitu ya Bung ya? Ya, dengan bahwa Mali secara umum itu berada di atas para tim di Asia Tenggara begitu. Kita bisa melihat bahwa kita bisa mengimbangi, kita bisa memberikan perlawanan. Ya, mungkin kita akan berada sedikit lebih baik dibandingkan para negara-negara lain ke Asia Tenggara. Tapi kita harus hati-hati juga bahwa sekali lagi Mali adalah warna yang berbeda dibandingkan Singapura ataupun juga Myanmar yang akan kita hadapi di fase grup ya. Tapi ini modal bahwa sebenarnya ini yang menarik gini, saya sudah lama tidak melihat kita bereaksi bagus dalam sebuah pertandingan. Dan gitu malam ini? Dan malam ini saya melihat ketika babak pertama kan Anda ketinggalan, terus kemudian membuat gol balasan, unggul, saya melihat ada perubahan mental, perubahan cara bermain, perubahan mindset orang pemain, bahwa mereka harus merespon, tidak takut, tidak kemudian ragu-ragu untuk mengirim serangan ataupun bertahan. Ya memang kemudian permainan menjadi lebih terbuka sehingga gol balasan terjadi, tapi
Itu yang paling penting. Bagaimana ketika kita ditekan, kita pemain berada dalam posisi yang tidak nyaman, bagaimana cara meresponnya. Saya pikir malam hari ini kita melihat seperti itu. Oke, baik. Tentu kita harapkan yang terbaik juga untuk kedepannya ya. Laga-laga ini bukan yang terakhir, tapi juga sebagai pintu masuk Indonesia dan untuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Ini harus menjadi momen nih bagi mereka. Karena sebenarnya kan SEA Games tinggal 2 minggu lagi. Itu dia. Awal Desember. Mungkin timnas kita tidak punya banyak kesempatan buat dicoba gitu. Ini memang kesempatan yang momen emas ya istilahnya ya. Oke, gitu. Baik. Terima kasih banyak Tiara, Bung Bagus Priyabodo telah memberikan perspektifnya di Kabar Utama. Sehat selalu, Bung. Terima kasih.